Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riza Oktaviani. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri di Pontianak yang biasa dikenal dengan IAIN. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pembahasan yang berkaitan tentang ayat dan hadis ekonomi. Oke, nanti saya share melalui video record untuk pembahasan kita bersama. Oke, selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Silahkan disimak. Bye. Baik, ini dia langsung saja ayat dan hadis ekonomi. Sebelumnya sudah saya katakan pembahasan kita di sini ada 3, yaitu satu ayat Madinah atau Makkiyah yang menyangkut perekonomian serta asbabun nuzulnya, dan kedua satu hadis syarhi ligrairihi beserta ciri-cirinya, dan ketiga satu hadis hasan ligrairihi beserta ciri-cirinya. Pengertian Makkiyah dan Madinah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian Makkiyah. Makkiyah merupakan ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkah, dan Madinah yaitu ayat yang diturunkan pada periode Madinah. Satu ayat Madinah terkait perekonomian yaitu surah Al-Anfal ayat 36 yang berisikan tentang orang-orang kafir yang menafkahi harta mereka. Asbabun nuzul surah Al-Anfal ayat 36 ini yaitu Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadaku semuanya mengatakan ketika kabilah Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar, dan kemudian mereka berbicara kepada Abu Sufyan ibnu Harb dan orang-orang yang bersamanya untuk berbela sungkawa dan berkata, "Hai golongan orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian menyendiri karena telah itu membunuh orang-orang terpilih di antara kalian. Maka bantulah kami dengan harta hasil niaga ini sebagai untuk memeranginya." Akhirnya mereka melakukan rencana tersebut. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan menurut riwayat yang disumberkan dari Ibnu Abbas sebutkan bahwa berkenaan dengan mereka itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Anfal ayat 36 sampai 37. Ayat Makkiyah terkait perekonomian ada Arum, salah satunya Arum ayat 39 tentang riba. Asbabun nuzul Arum ayat 39 itu yaitu turunnya surah Arum ini merupakan tahap pertama dari 4 tahap tentang pengharaman riba. Riba ayat ini diturunkan di Mekah yang secara dohirnya tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba secara jelas, tetapi sudah meninggalkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat, sehingga ayat ini menciptakan kondisi umat agar siap mental untuk menaati larangan riba. Kemudian hadis syahih li ghairihi. Hadis syahih li ghairihi adalah hadis hasan li zatihi jika diriwayatkan dari jalur lain hadis yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Ciri-ciri dari hadis ini yaitu ia lebih tinggi di atas hadis hasan li zatihi namun di bawah hadis syahih li zatihi. Kemudian hadis hasan li zatihi. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat adalah seperti Muslim, balik, berakal, dan masyhur dengan ketatnya. Walaupun di haditsnya kurang hafalan ataupun tidak terlalu aktif jika memiliki penguat, tidak adanya sias atau menelisika riwayat yang lebih kuat, dan tidak ada ilah atau cacat. Ciri-ciri dari hadis hasan li ghairihi yaitu termasuk hadis makbul atau yang diterima yang bisa dijadikan hujjah. Masih pembahasan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ada 2 macam, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. Sekian, terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Riza Oktaviani. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang pembahasan ayat dan hadis ekonomi. Kritik dan saran sangat diperlukan dari kalian untuk video ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.